Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukranillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya, teman-teman saudaraku semua, di channel Dai Alam, konten dakwah, usaha, komentar tentang kedzaliman, dan menciptakan manfaat bersama. Ingat, sesuatu yang bermanfaat kadang tidak menyenangkan di hati kita. Sesuatu yang bermanfaat kadang menjengkelkan hati kita. Sesuatu yang bermanfaat kadang bosan kita untuk mendengarnya. Akan tetapi saudaraku yang dirahmati Allah, dakwah agama mengajak kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat kepada dunia ini sementara, akhirat selamanya. Itu adalah sesuatu hal yang sama dan harus kita lakukan terus-menerus, berkelanjutan, ya. Jadi bukan hal-hal yang baru, hal-hal yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, dan oleh para ulama-ulama kita, terus-menerus, dan itu sangat banyak jumlahnya. Maka masih banyak kadang yang belum mendengar kita, belum sampai di telinga kita. Maka saya menyarankan seperti orang lain menyarankan terhadap diri saya ketika mendengar ajakan kepada Allah, ciptakan bahwa itu adalah ajakan pertama kali yang kita dengar untuk menciptakan jazbah kekuatan iman di dalam hati kita. Pemirsa, saudaraku, teman-temanku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan membahas bagaimana tentang tanggal 15 Ramadan 2020. Apakah benar akan terjadi ad-duhan? Apakah benar kejadian itu akan betul-betul terjadi di tahun 2020 ini? Maka simak sampai selesai apa yang ingin saya sampaikan, saudaraku, untuk menambah keilmuan kita. Yang pertama, saudaraku, ad-duhan itu adalah tanda kiamat yang pasti akan terjadi. Ad-duhan adalah sekian tanda dari berbagai banyak tanda kiamat, dan itu adalah awal tanda yang besar terjadinya kiamat besar. Maka sesuatu itu pasti akan terjadi. Yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah betul-betul terjadi di tanggal 15 Ramadan 2020? Apakah kita harus percaya itu akan terjadi di 2020? Maka jawabannya adalah kita wajib percaya itu akan terjadi, akan tetapi waktunya adalah wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahuinya. Terus bagaimana sikap kita? Bagaimana persiapan kita? Ini yang akan kita bahas, teman-teman saudaraku yang dirahmati Allah. Yang pertama, kalau kita tidak percaya hal itu akan terjadi di tanggal 15 Ramadan 2020, maka kerusakan hati kita akan semakin besar. Kerusakan pikiran kita akan semakin besar. Karena apa? Kita masih akan terus merasa kerasan di alam dunia ini. Kita akan semakin merasa terus mendapatkan panjang umur, teman-teman. Iya kalau manfaat. Kalau mudarat bagaimana? Bahkan kalau menurut saya, teman-teman, penyakit yang besar yang ada dalam diri kita itu adalah kerasan, nyaman di kehidupan dunia ini. Padahal Allah sudah membuat suatu tempat di mana itu jauh lebih indah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita betul-betul tahu keindahan surga, keindahan akhirat, keindahan di sisi Allah, maka kita akan kangen ke sana. Kita akan merindukan bagaimana segera bisa ke sana, dan itu menjadikan kita tidak kerasan di kehidupan dunia ini dan selalu berbuat amal untuk bekal ke sana, teman-teman. Akan tetapi jika kita percaya, jika kita percaya terjadi di tanggal 15 Ramadan 2020, itu pun kita akan rusak. Akal kita pun akan rusak. Karena apa? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu aman itu akan terjadi. Akan tetapi ciri-ciri Allah sudah sebutkan dan ciri-ciri Allah sudah sampaikan, baik melalui hadis Rasulullah SAW ataupun melalui Al-Quran, teman-teman. Tentu saudaraku semua sudah mendengar, melihat, bahkan mungkin mencermati tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi ad-duhan di tanggal 2020, di tahun 2020 Ramadan tahun ini. Akan tetapi saudaraku, saya hanya akan berpesan. Kita perlu mengingat
apa yang telah diucapkan oleh para imam-imam terdahulu bahwa umur umat Islam ini lebih dari 1000 tahun, akan tetapi tidak lebih dari 1500 tahun. Dan untuk tahun 2020 ini kita sudah di atas 1400 tahun. Berarti tinggal sedikit memang waktu kita kalau menurut firasyatnya para ulama terdahulu. Ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan di sebuah sabdanya, ittaqu firasyatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian kepada firasatnya orang mukmin. Takutlah kalian kepada firasatnya orang mukmin. Ya, karena sesungguhnya orang mukmin melihat dengan firasatnya itu adalah melihat dengan binurillah, dengan nur cahaya Allah, bukan dengan kira-kira, bukan dengan ahli nujum, seperti ahli nujum, bukan seperti dukun, bukan seperti ramalan, dan lain-lain. Tapi binurillah, dengan nur cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, kita tetap harus mempersiapkan amal sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Dan kita tetap harus cemas dan berharap. Apakah ketika nanti tanggal 15 Ramadan 2020 ini terjadi betul-betul dentuman keras ad-duha, apakah kita sudah siap amal kita? Apakah kita sudah siap perbekalan kita? Kalaupun ini belum terjadi, apakah kita masih tetap kuat keimanan kita? Apakah kita tetap masih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kita terbalik, tergulung keadaan dunia, dan kita semakin keras di dalam mengejar dunia? Maka satu-satunya cara yang ingin saya sampaikan adalah percayailah bahwa kiamat besar akan segera terjadi, dan itu akan didahului dengan kiamat kecil yang menimpa kita. Dan kiamat kecil inilah yang akan menjadi penentu langkah kita di dalam melihat ke depan, untuk introspeksi diri agar kita tidak terlalu jauh terperosok ke dalam kecintaan dunia, terperosok ke dalam harapan duniawi, dan menipiskan ukhrawi, menipiskan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, saudaraku semua yang dirahmati Allah, kejadian-kejadian setiap saat, setiap waktu memang sungguh di luar nalar kita sebagai manusia. Semua itu adalah kuasa Allah. Dan Allah jadikan itu semua bukan tidak lain adalah untuk mengingatkan kita kehidupan di dunia ini. Gunung meletus, ya, kemudian dentuman misterius yang ada di Jakarta yang sudah saya sampaikan di video sebelum ini. Kemudian yang terbaru adalah cacing, ya, ratusan ribu cacing keluar dari bumi yang di daerah Solo dan daerah Klaten. Ini bukan hal yang tidak mungkin tanpa sebab, teman-teman. Ya. Dalam video kemarin sudah saya sampaikan, segala sesuatu yang Allah jadikan di dunia ini, pasti manusia diberi kesempatan untuk mempelajarinya, dan pasti nyampe. Akal fikir manusia dengan keilmuannya manusia yang diberikan Allah, itu pasti akan sampai. Ya. Bahkan dentuman di langit, ya, yang disebabkan oleh meteor saja, bisa manusia sampai ke sana ilmunya. Bahkan kejadian kiamat pun nanti, seandainya mau diilmukan, bisa diilmukan oleh manusia, ya, karena Allah menciptakan kejadian pasti ada sebab dan musababnya. Mari teman-teman saudaraku semua yang dirahmati Allah, kita masuk bulan Ramadan, kita menunggu terjadinya Al-Duhan, karena di balik Al-Duhan ini adalah kebangkitan umat Islam, kebangkitan Islam. Pertanyaan kita besok akan saya jawab. Apakah ketika Imam Mahdi setelah Al-Duhan ini muncul, kita kuat untuk mengikuti beliau, kita sanggup untuk mengikuti beliau, kita sanggup menjadi tentaranya Imam Mahdi. Ya, tidak semua orang sanggup menjadi tentaranya Imam Mahdi. Bahkan itu satu-satunya jalan ketika kita ingin selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Imam Mahdi sudah turun adalah mengikutinya. Maka dalam video yang akan datang akan saya sampaikan bagaimana cara kita agar mampu kita menjadi pasukannya Imam Mahdi, agar kita mampu menjadi pasukannya Islam dalam membangkitkan kekuatan, menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan isi kolom komen
di bawah jika ada kekeliruan yang saya sampaikan dalam konten video kali ini. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah terjadi atau belumnya Ad-Duhan di 15 Ramadan 2020 hanya Allah yang bisa memberikan kepastian waktu dan kejadiannya. Tapi menurut saya Dai Alam, di tahun 2020 kita masih diberi kesempatan untuk berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masih diberi kesempatan untuk menolong sesama muslim yang tertindas dengan doa, dengan amal, ataupun dengan apapun semampu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.